Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Amikom Yogyakarta di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia lahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pengelolaan keuangan untuk startup bisnis. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan online pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama menjelaskan strategi keuangan yang efektif, yang kedua menjelaskan alat-alat pengelolaan keuangan, dan yang ketiga mahasiswa mampu membuat neraca, laporan laba rugi, dan catatan keuangan harian. Nah, pengelolaan keuangan untuk startup ini terkait dengan manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Yaitu mengelola dana yang berkaitan dengan satu usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan lainnya secara efisien, dan dua, pengelolaan dana yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi atau pembelanjaan secara efektif. Bagaimana strategi keuangan yang efektif? Strategi keuangan yang efektif meliputi pengelolaan dan pengawasan catatan-catatan keuangan. Nah, di sini biasanya saya temui bisnis-bisnis mahasiswa itu lemahnya atau kekurangannya dia tidak memiliki catatan-catatan keuangan. Sehingga kalau tidak ada catatan keuangan, tidak ada yang bisa dilaporkan dan tidak ada yang bisa dievaluasi. Karena laporan keuangan itu bisa mencerminkan baik atau tidaknya suatu bisnis. Yang kedua, strategi keuangan yang efektif meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran. Sehingga mahasiswa penting di setiap awal tahun anggaran harus membuat anggaran usahanya. Dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Nah, efektivitas pengelolaan keuangan ditentukan oleh tujuan bisnis. Misalkan, bila tujuannya membangun skala usaha yang luas, meningkatkan market share, dan meningkatkan jumlah konsumen, apabila strategi keuangan dengan margin yang tinggi, hanya menggunakan modal sendiri dan memperbanyak aset, tetap tidak akan cocok. Kenapa? Karena membangun skala usaha yang luas itu butuh modal yang banyak. Kalau pakai modal sendiri, itu kan terbatas. Begitu juga untuk meningkatkan market share dan jumlah konsumen, itu juga dibutuhkan dana yang lumayan besar. Sehingga harus dibantu dengan dana-dana dari pihak ketiga, misalkan dari angel investor. Nah, kalau strategi keuangannya marginnya yang tinggi, pada awal-awal itu biasanya konsumen itu agak kurang senang kalau beli produk dengan harga yang tinggi. Cenderung konsumen akan menyukai beli produk yang berkualitas dan harganya murah. Alat pengelolaan keuangan itu ada apa saja? Ada neraca atau balance sheet atau pernyataan kekayaan bersih, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Neraca itu merupakan bentuk laporan yang menjelaskan nilai semua aset yang kita miliki yang berada di sisi kiri, biasanya disebut dengan sisi aktiva, dan nilai semua kewajiban yang kita miliki serta besarnya modal sendiri, biasa disebut dengan sisi pasiva dan terletak di sebelah kanan. Nah,
Dari neraca tersebut terlihat berapa besar nilai yang berhasil ditambahkan dari modal yang disetor. Ini contoh neraca. Jangan lupa di bagian atas neraca ditulis headernya, nama usaha, judul laporannya, kemudian tanggal. Nama usaha misalkan UD Arvazeta, nama laporan keuangan neraca, kemudian per 31 Desember 2019. Ini lazim digunakan di laporan-laporan keuangan di Indonesia. Karena periode anggaran biasanya dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, ini contoh neraca. Di sisi kiri ada aktiva, di sisi kanan ada pasiva. Yang termasuk aktiva apa saja? Kas, piutang, persediaan, peralatan, kendaraan. Kas ini adalah aktiva yang paling lancar. Sewaktu-waktu apabila kita butuh dana, itu sudah bisa dipergunakan. Kemudian tingkatannya sampai ke aktiva yang paling tidak lancar. Nah, di sini bisa ditambahkan misalkan tanah, gedung, dan sebagainya. Kemudian di sisi kanan, sisi pasiva. Ada utang, ada modal sendiri. Total aktiva dan total pasiva ini jumlahnya harus balance. Makanya dinamakan balance sheet. Sisi aktiva dan sisi pasiva jumlahnya harus sama. Kalau belum sama harus dicari mana selisihnya. Oke ya. Sekarang laporan laba rugi. Merupakan laporan yang menunjukkan kinerja pengakumulasian laba dalam kurun waktu tertentu. Nilai laba diperoleh dari pengurangan jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Sehingga di laporan laba rugi ini tidak ada kas, tidak ada piutang, tidak ada hutang. Yang ada di sini adalah pendapatan dan biaya. Ini contoh laporan laba rugi. Hampir sama dengan yang tadi neraca ya. Ini ada headernya, nama usaha, nama laporan keuangan, kemudian periodenya. Penjualan bersih dikurangi harga pokok produksi, biaya administrasi dan overhead lainnya. Akan ketemu laba kotor sebelum depresiasi atau penyusutan, bunga dan pajak. Dikurangi dengan penyusutan akan ketemu laba kotor sebelum bunga dan pajak, dikurangi bunga, ketemu laba kotor sebelum pajak, dikurangi pajak, ketemu laba bersih. Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dikorbankan untuk memproses bahan-bahan, termasuk bahan bakunya, atau barang setengah jadi sampai menjadi akhir untuk siap dijual. Biaya overhead merupakan biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan produk Anda. Biaya ini juga dikenal sebagai biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung misalnya sewa, staf administrasi, perbaikan mesin, dan biaya pemasaran yang penting untuk operasi bisnis dan harus dibayar secara teratur. Sedangkan depresiasi atau penyusutan adalah suatu biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama periode tertentu. Laporan aliran kas adalah laporan yang merangkum kondisi kas, baik kas masuk maupun kas keluar, pada suatu rentang waktu tertentu, bisa mingguan, bulanan, atau tahunan. Dan laporan aliran kas memberikan informasi terkait dengan perilaku penerimaan maupun perilaku pengeluaran usaha. Ini contoh laporan aliran kas. Hampir sama. Judulnya meliputi nama usaha, nama laporan, periode laporannya. Nah, ketika laporan keuangan itu berasal dari kegiatan harian ini. Sehingga mahasiswa penting dan wajib ya membuat catatan keuangan harian. Contohnya seperti ini, ada kolom tanggal, kolom transaksi, kolom debit atau pemasukan, kolom kredit atau pengeluaran, dan saldo. Oke, untuk memperdalam
materi tentang strategi keuangan dan alat-alat laporan keuangan. Ini ada studi kasus bebek goreng bagong. Materinya terlampir dalam dokumen tersendiri. Oke, selamat beraktivitas. Semoga diberi kemudahan-kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.